Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, seperti biasanya menemani waktu bersantai Anda, menemani waktu istirahat Anda sembari menunggu beduk adzan maghrib tentunya. RCTV kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan. Bersama saya Muhammad Naufal Rosyadi, inilah Festival Sholawat Ramadan 2023. Ya Karim. Seperti biasanya sebelum kita bersama-sama melantunkan sholawat bersama grup sholawat yang sudah siap tentunya, kita sapa dulu Dewan Juri yang sudah hadir di studio Kali Andra yang tentunya sudah siap untuk memberikan penilaian untuk hari ini. Assalamualaikum Kang Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nova, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Saya nanya dulu sebelum Mas Nova nanya. Itu dia. Saya nunggu loh kan sebenarnya dari kemarin tuh pengen ditanya kabarnya sama Kang Syifa itu. Alhamdulillah sehat. Kang Syifa sendiri sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Perjalanan dari Cirebon Timur menuju ke studio lancar Kang? Alhamdulillah sekarang sudah mulai lancar karena jalan yang jembatan itu sudah dibuka ya, di Jalan Kanci. Walaupun yang satunya yang di Kalijaga itu masih sebelah ya. Masih sebelah ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai lancar. Sudah lancar. Sudah rame, belum rame dengan para pemudik belum Bang ya? Belum. Oh, belum. Biasanya H-5 itu sudah mulai rame. Siap. Oke. Kang Syifa di bidangnya Kang Syifa itu di bidang vokal ya Kang ya. Itu dari grup yang sudah tampil sejauh ini Kang. Kira-kira ada nggak Kang grup yang memang betul-betul sudah memenuhi standarnya Kang Syifa nih? Sebetulnya dari penampilan awal sampai dengan kemarin terakhir itu belum ada yang cocok ya. Maksudnya belum ada yang betul-betul utuh ya, khususnya di bagian tempo ya. Itu temponya masih berantakan, masih tidak menentu, kemudian belum teratur ya. Artinya utuh itu mungkin dari penampilan pertama kedua itu belum stabil Kang ya? Belum stabil. Memang betul. Kalau tempo ini identik dengan ketukan ya. Harus betul-betul cerdas dalam menyikapi lirik. Kemudian ketika kita menyanyikan lagu itu betul-betul harus bisa menyesuaikan ya antara nada, kemudian ketukan dalam hati juga harus betul-betul bisa intinya harus bisa menyesuaikan ketukan irama yang dia nyanyikan seperti itu. Tapi sejauh ini dari mulai peserta awal sampai sekarang belum ada yang tepat ya. Belum ada yang pas banget gitu kan ya? Masih berantakan. Berantakan ya, gitu. Ya. Gini Kang, saya mau tanya nih Kang, sejauh yang sudah Kang Syifa nilai di beberapa grup yang sudah tampil gitu ya, itu kan sering banget masalahnya itu di tempo Kang. Betul. Sebenarnya seberapa sulit sih Kang memainkan tempo dalam acara festival seperti ini gitu Kang? Memang nggak begitu sulit juga sih kalau kita terbiasa dengan latihan memakai tempo. Kalau kita terbiasa insya Allah bisa. Jadi memang kalau tempo ini kan kaitannya dengan ketukan nada ya. Kalau di musik kan 4/4, ada yang 2/4 seperti itu. Tapi kalau kita terbiasa menyanyi baik itu sholawat atau qasidah atau gambus dengan irama 4/4, kita terbiasa, nanti ketika kita tampil tanpa musik pun kita bisa gitu. Jadi biasa kita tampil dengan ketukan tempo iringan musik, tapi dengan kebiasaannya itu kita bisa. Tapi sama Kang ya, antara dengan musik atau tanpa musik itu ketukannya mungkin caranya sama gitu? Sama, itu rata-rata dari awal sampai sekarang ini lagu-lagu sholawat itu hampir mayoritas 4/4. 4/4. Iya, 4/4 metronomnya itu. Terus Kang Syifa punya ini nggak? Punya tips maksudnya untuk peserta nih biar mereka bisa tampil stabil nih ketika tampil membawakan sholawat gitu Kang? Ya, makanya untuk seluruh peserta ya, saya harapkan khususnya untuk tempo ya, itu bisa disiasati dengan menggunakan lantunan apa gitu ya, misalkan ketukan pakai jari atau ketukan pakai suara dengan langgam gitu, itu bisa disiasati seperti itu. Sebetulnya bisa aja disiasati ya, asalkan mereka mampu untuk mengatasinya.
Berarti kuncinya dibiasakan juga Kang ya? Iya, dibiasakan juga. Kalau untuk irama awal misalkan solo, yalil itu tidak ada aturan untuk tempo ya, karena itu sifatnya yalil gitu ya. Yalil gitu. Jadi semampunya. Ya itu untuk khusus tempo ya. Kemudian yang ditekankan lagi intonasi ya. Intonasi itu atau pitch control itu harus utuh ya, sesuai dengan nada awal, jangan sampai keluar dari nada yang awal yang dilantunkan ya, jangan sampai keluar aja, jangan sampai melenceng untuk intonasi ya. Kemudian untuk phrasing juga, pengaturan nafas itu harap berhati-hati juga, karena memang faktor dari grogi ya, itu bisa mengakibatkan pengaturan nafasnya tidak stabil ya, seperti itu. Harus bisa menguasai, mengendalikan. Kemudian untuk artikulasi ini kaitannya dengan bidang fasoha yang lebih mumpuni di bidangnya, yaitu Kang Muhadis ya. Kita hanya sebatas secara umum pengucapan vokal A, I, U, E, O gitu kan, seperti itu. Siap. Ya, untuk resonansinya juga saya harapkan karena ini memang sudah mendekati babak eliminasi ya, bahkan katanya nanti untuk final itu hari apa Mas? Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu Mas Nova. Ya, itu ada 6 grup nanti yang final kan. Hari Sabtu besok berarti ya? Sabtu besok, Sabtu depannya lagi. Oh, Sabtu depannya lagi. Berarti untuk minggu depan itu hari Senin itu nanti sudah masuk babak perempat final Kang. Nanti ada dari 20 grup yang sudah tampil, itu nanti hanya 10 yang tampil di perempat final. Di mana nanti akan dibagi ke dalam 2 grup masing-masing. Itu satu grup tampil di hari Senin 5 grup, kemudian tampil lagi di hari Selasa 5 grup. Nanti setelah itu lolos ke semifinal dan kemudian final gitu kan. Oh iya. Berarti yang hari Senin, hari Selasa itu 5 semuanya. 5 semua kan, dihabiskan, difulkan ya. Iya, betul begitu. Di hari Senin, Selasa itu tereliminasi 1, tinggal 4, di hari Rabu dan Kamis 4-4 gitu betul ya. Sabtunya sekali. final. Iya, Oke. betul sekali. Makanya untuk seluruh para peserta ya, dimanapun berada ya, yang mendengarkan ini suara, tolong untuk nanti penampilan kedepannya harus lebih maksimal lagi, terutama di bagian tempo ya. Siap. Tempo itu khusus untuk saya pribadi, tempo ya. Jadi pokoknya untuk tempo ini kalau bagus saya akan kasih nilai plus. Nah, itu luar biasa, itu udah dikasih bocoran sama Kang Siva. Pokoknya kalau ingat tempo, ingat Kang Siva saya jadinya. Karena berkaitan dengan tempo lagi gitu kan. Dan itu menjadi PR juga untuk semua peserta. Itu tadi udah dikupas tuntas banget sama Kang Siva tuh, bagaimana tipsnya, kemudian caranya seperti apa. Jadi grup yang belum tampil, perhatikan betul apa yang disampaikan oleh Kang Siva, kemudian nanti ketika tampil bisa lebih maksimal lagi. Begitu Kang Siva ya? Iya, begitu. Baik. Siap untuk sekarang Kang Siva? Siap, sangat siap. Siap. Terima kasih Kang Siva. Tepuk tangan dong untuk Kang Siva. Dewan juri berikutnya yang juga sudah tidak asing ya, kita sering melihat mungkin di TV atau mungkin lihat secara langsung, ada Kang Hanif itu katanya. Kang Hanif, assalamualaikum Kang Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Noval. Enggak nanya saya kabar dulu, udah tahu ya? Udah tahu. Oh, udah tahu saya. Dan sekarang Kang Mas Noval tuh kelihatan berisi begitu tuh. Berisi apa itu Kang? Ya berisi tuh, berisi. Oh berisi, ya mungkin karena puasa kan? Oh karena iya padahal karena puasa kok berisi. Karena puasa gitu. Berkahnya orang puasa itu berisi kan? Atau karena ada yang ngurus jadi berisi Mas? Oh enggak, sama aja. Bukan karena itu bukan. Iya. Kang Hanif sendiri sepertinya sama aja segitu ya? Iya, saya sama aja sama aja. Oke, ini kalau kaitannya sama tadi Kang Hanif berisi gitu. Ini gimana Kang biar penampilannya berisi Kang? Kalau Kang Hanif kan nilai dalam bidang perform ya. Iya. Mungkin masih ada yang belum tahu nih. Sebenarnya yang dinilai sama Kang Hanif tuh titik poinnya apa aja gitu. Iya, jadi supaya grup ini berisi, apa yang dibawakan juga dapat dinikmati, tidak hanya dilihat. Ya tentu kalau perform itu yang pernah disampaikan, yaitu penguasaan panggung. Artinya penguasaan panggung itu bukan kita jalan-jalan panggung itu enggak. Artinya betul-betul siap kalau kita tuh sedang ada di atas panggung, begitu Mas Noval. Selanjutnya penguasaan materi lagu, ya dari tentunya fasoha juga nanti akan dibahas di dalamnya dan akan jelaskan oleh yang bidangnya, tapi itu juga penting. Kemudian hafalan dan penghayatan. Penghayatan. Iya, penghayatan.
itu penting banget dalam sebuah atau vokal ya, dalam vokal itu penting banget yang namanya penghayatan, karena apa yang dibawakan kemudian akan tersampaikan oleh pendengar. Itu yang kemudian skill ya atau kekompakan, karena kita grup, jangan sampai geraknya kiri ada yang ke kanan, geraknya ke kanan ada yang kiri, kayak itu tuh ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada busana soal. Sebentar Kang Hanif, tadi masalah gerakan ada yang kanan ada yang kiri. Itu kecuali kalau memang itu sudah gerakannya seperti itu nggak masalah gitu kan? Ya artinya nggak masalah itu ya. Artinya ada gerakan-gerakan yang memang kompak lah, terlihat kompak gitu. Gerakannya sih seperti apapun bebas lah. Kalau memang ada yang ke kanan yang ke kiri, memang itu adalah satu kreativitas ya, nggak apa-apa. Asal terlihat bagus lah begitu. Apalagi Mas Sofal? Terus berikutnya. Oh iya, terus kemudian ada apa namanya? Tadi apa ya? Busana Mas Sofal. Busana, betul. Ya. Busana artinya jangan sampai satunya sarung, satunya celana, atau celana semua tapi warna-warni lah, itu dihindari itu Mas Sofal. Nah ini pokoknya perform itu semua penampilan dari mulai lagu, apa yang dibawakan, apa bagaimana gaya kita, apa tatapan kita, jangan sampai kosong, lihat itu semua perform, dan itu dinilai oleh saya Mas Sofal. Siap. Gitu. Tadi saya tertarik dengan masalah penghayatan Kang Hanif. Penghayatan itu mungkin apakah harus dengan tangannya yang seperti ini atau bagaimana Kang? Yang dimaksud penghayatan itu? Penghayatan. Ya maksud penghayatan itu ya karena apa yang dibawakan oleh sholawat ya, karena kita bisa searching dulu, bisa gitu ya, bisa searching, oh ya ini tentang ini gitu, nggak perlu tangan harus gimana tapi ya kita menghayati lah. Atau kalau kita mentok nggak ngerti artinya tapi tahu itu sholawat, ya yakinlah bahwa kita tuh lagi muji Kanjeng Nabi atau lagi minta sesuatu ke Kanjeng Nabi, ya begitulah Mas Noval. Siap. Ada tambahan lagi Kang Hanif? Begitu sih Mas Noval. Mas Noval yang sehat ya. Siap, Kang Hanif juga sehat ya. Siap. Mudah-mudahan kita sehat sampai di babak final nanti Kang Hanif. Amin. Siap. Dan seterusnya seperti itu Kang Hanif ya. Siap, baik, terima kasih. Untuk hari ini sudah siap? Sangat siap Mas Noval. Sangat siap. Terima kasih Kang Hanif. Tepuk tangan untuk Kang Hanifuddin Fauzan. Dan berikutnya ini guru kita semua, ada Kang Muhadid. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah sudah lebih baik untuk hari ini Kang Hadis? Masih begini ya, suara masih berat ya. Ya masih kayak kemarin. Belum fit banget Kang ya? Belum fit. Belum fit banget. Padahal ya? Obat sudah berganti-ganti ini. Waduh. Sudah dokter sudah 2 kali dokter ini. Ya mudah-mudahan nanti sembuh sendiri Kang ya. Amin. Amin ya. Tapi tidak mempengaruhi Kang Hadis untuk perform hari ini kan, untuk memberikan penilaian Kang ya? Tidak, kalau untuk menilai tidak mengganggu lah. Cuman kalau untuk bersuara ini yang agak berat ya. Masih ada waktu Kang. Mudah-mudahan nanti sembuh dan finalnya nanti Kang Hadis bisa bayar PR-nya Kang ya. Masih ingat Kang soalnya. Masih ingat terus ini. Masih ingat Kang, betul. Aduh, nah ini Kang berkaitan dengan fasoha Kang Hadis tuh ya, seperti tentang vokal artikulasi juga gitu. Itu kalau saya melihat juga ini masih ada beberapa grup yang sering banget nih keliru dalam mengucapkan lafaz begitu Kang. Betul, makanya setiap komentar saya untuk para peserta ini berulang-ulang ya, saya berkali-kali tolong dibaca teks Arabnya ya, bukan teks Latinnya, karena kalau melihatnya nanti teks Latinnya itu pasti akan tertukar ya. H dengan H itu pasti tertukar karena tulisan Latinnya sama antara H dengan H. Kemudian antara alif dengan ain otomatis itu tulisannya sama saja. Assalamu alaikum dengan assalamu alaikum itu tulisan Arabnya berbeda tetapi tulisan Latinnya sama ya. Jadi iman dengan aiman itu sama saja, nanti dibacanya salah. Sementara kalau dalam bahasa Arab kalau salah huruf ya salah beda huruf beda arti. Betul. Nah ini yang paling penting ya. Itu belum lagi kemudian kalau baca Quran sih ada makhorijul huruf, sifat huruf ya. Cuman saja di sini tidak terlalu ditekankan, hanya saja memang ya
harus keluarnya kalau kho ya kho, kalau apa namanya ha ya ha ya. Jangan sampai tertukar itu, walaupun tidak ada penilaian khusus di bidang makhorijul huruf atau tidak dikupas secara detail sifatnya gitu ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ya ini apa namanya menyinggung ke apa namanya penilaian juri yang lain nih. Artinya kalau tidak hafal itu juga termasuk bagian dari penilaian saya gitu ya Mas Noval. Iya, sip. Jadi kalau tadi Kang Hanif ada penilaian ke sana, ya itu otomatis penilaian fasoha juga. Masa lomba apa namanya festival sholawat terus sholawatnya tidak hafal gitu, nah, terus iya. Yang mau dinilai apanya gitu. Betul. Jadi kalau otomatis banyak dikurangi penilaiannya kalau kemudian peserta tidak hafal teksnya ya. Makanya para peserta diharuskan wajib ya, bukan diharuskan lagi, wajib hafal teksnya, dan mudah-mudahan tidak ada yang salah lagi ya, dan Amin. tidak ada yang lupa ya. Betul. Ya, tentunya itu otomatis harus berlatih yang sering ya, supaya betul-betul hafal dan betul-betul dikuasai. Termasuk kadang-kadang begini Mas Novel ya, kalau lupa iramanya saja, iramanya seperti apa, nadanya seperti apa, itu sangat mengganggu ya, mengganggu sehingga kemudian membuyarkan dan akhirnya apa namanya sholawatnya lupa gitu, teksnya lupa. Makanya ini harus karena ini juga grup ya, bukan individu, otomatis harus sering-sering berlatih bersama ya. Siap. Jadi itu sekali lagi yang paling penting itu teks Arabnya ya, karena melihat teks Arabnya saja, membacanya dari teks Arabnya belum tentu membacanya benar itu ya, karena biasanya memang sudah menjadi kebiasaan, karena kayak gini ya, kayak ada yang orang itu ada yang sulit mengucapkan shin ya, bisanya sin gitu. Jadi tidak bisa mengucapkan ashadu tapi mengucapnya ashadu. Nah itu kalau ada gurunya yang pelatihnya diarahkan, itu sebenarnya mudah ya. Sebenarnya mudah, kalau apalagi kalau yang sudah biasa ngaji Quran dan ngerti makhorijul huruf, sifatnya huruf, pasti bisa mengarahkan. Siap. Itu saja ya Mas Noval. Siap Kang Hadis, terima kasih. Titik beratnya adalah hafal gitu Kang ya. Iya. Harus hafal. Baik, terima kasih Kang Hadis. Dilihat dulu teksnya, kemudian dihafalkan, baru dilantunkan. Tepuk tangan untuk ketiga dewan juri kita. Dan pemirsa, Festival Sholawat Ramadan 2023 ini didukung sepenuhnya oleh Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon MSI, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, dan Ibu Dr. Hajah Ratnawati MK3, PIA fraksi Partai Demokrat. Saat lagi kami akan segera kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Festival Sholawat Ramadan 2023. Ya Karim. Sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, balik lagi bersama kami di Festival Sholawat Ramadan 2023. Ya Karim. Dan sebelum kita menyaksikan penampilan yang pertama dari grup Sholat Jauharatul Qalbi, ini saya mau ngobrol sebentar saja. Assalamualaikum Jauharatul Qalbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya aja tuh rame ya, ada yang suara bass, ada yang suara biasa, luar biasa sekali. Ini untuk hari ini udah siap banget tampil? Siap. Insyaallah siap. Insyaallah siap. Rencana mau bawain salawat apa nih untuk sore hari ini? Ya Toibah. Ya Toibah, oke. Pasti pemirsa sudah penasaran nih. Ya Toibah dari Jauharatul Qalbi. Langsung saja kita saksikan. Inilah penampilan dari grup Sholawat Jauharatul Qalbi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kami dari JHQ, tuk juri dan panitia, juga pemirsa. Salam sejahtera, tua dan muda, dan sahabat semua. Jangan terlena, tapi boleh suka. Salam semua kami dari JHQ, tuk juri dan panitia, juga pemirsa. Salam sejahtera, tua dan muda, dan sahabat semua. Jangan terlena, tapi boleh suka. Ya tawalayana istanane wal hawa nadana ya
Sayyidi Usman Ya tawalayana Istana alaik wal hawa nadana Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauharatul Qalbi ya. Selalu saya penasaran nih setiap minggu ketika Jauharatul Qalbi mau tampil nih, kira-kira apalagi sholat yang mau dibawakan. Nah langsung saja kita tanyakan untuk yang pertama Kang Hanif dulu. Kang Hanif, penampilan dari Jauharatul Qalbi. Tepuk tangan yang meriah untuk Jauharatul Qalbi. Ya, apa ya? Ya ajib lah penampilannya ya. Ajib kan? Ya ajib penampilannya. Jadi saya memang nggak punya catatan sedikit pun untuk Jauharatul Qalbi. Luar biasa. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ini lebih ke nanya sih nanya. Kenapa sih harus barisnya begitu? Iya kan dari minggu awal pertama kali sampean tampil, jenengan tampil tuh pasti barisannya begitu dan tangannya pasti begini. Nah itu saya mau tanyakan nih, itu. Saya juga mau tanya. Itu tuh kenapa? Itu gitu? kayaknya ciri khasnya Jauharatul Qalbi itu iya, tangannya itu tuh, begini kan? Iya, kenapa harus begitu tuh, Neng? Kang, kenapa Kang begitu Mbak? Bingung bikin variasi baru. Oh bingung. Udah aja kayak gitu aja. Iya, bingung Mas Noval. Bingung, mungkin dikasih saran Kang biar nanti minggu depan kalau udah kan semakin kesana harus semakin bagus dong. Iya. Gitu ya. Iya, sarannya dirubah aja. Iya. Jadi kalau kasih sarannya dirubah lah, jangan begitu terus gitu kan, atau barisnya begitu. Dibikin konsep yang ya kayak tadi bahwa panggung ini tuh besar, artinya sangat bisa, sangat mungkin dibuat dikreatifkan sebaik mungkin oleh jenengan semua. Tempatnya di mana, posisinya di mana, itu mungkin akan lebih bagus begitu ya. Tapi sedikit saja. Tapi meskipun ini nanti disambung oleh Kang Siva, tapi saya mendengarnya agak terganggu di ya Toiba yang kedua. Ya kalau Istiqnali itu memang nggak tahu itu kenapa ya. Yang pertama kali banget itu mungkin lagi nelan sesuatu.
Lagi Itu doang ya. kan. Tapi saya itu biar urusan Kang Siva, tapi agak terganggu di Ya Toiba yang Big Box mulai masuk itu agak delay, itu agak apa namanya, goyang ya. Cuma nanti apa biar Kang Siva yang menilai. Cuman tertutup dengan Asyadin Hasan wal Husaini. Saya suka banget dan Jauharatul Qalbi ajib luar biasa. Wih, Terima tepuk kasih. tangan Terima untuk kasih. Jauharatul Qalbi. Ya. Ya Mantap bukan, Mas Sofal, itu aja Bislah. bukan PR tapi saya anggapnya ini PR Kang Hanif, dari Kang Hanif itu tadi kira-kira bisa nggak nih Jauharatul Qalbi nanti kalau tampil di babak perempat final dirubah tuh, mungkin barangkali gaya tangannya atau barisannya mungkin biar lebih menarik gitu Atau Kang Hanif ya? posisinya tak kayak takbir terus nggak apa-apa. Oke siap, terima kasih Kang Hanif. Sama-sama. Langsung disambung untuk komentar yang kedua, kami persilakan untuk Kang Muhadith, bagaimana untuk Jauharatul Qalbi? Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Jauharatul Qalbi. Sama sebenarnya ya Mas Novel, saya juga kayaknya nggak terlalu banyak komentar nih. Cuman ya tetap aja ya, kitanya disuruh komentar gitu. Tapi kalau catatan ada nggak Kang, catatan nih? Catatan hampir nggak ada sih ya, hampir nggak ada nggak ada. Tapi gini tetap apa ya, ketika kita melafalkan sesuatu, menyatakan sesuatu dengan apa ya, dengan ketulusan dan dengan main-main itu kan kelihatan ya, kelihatan berbeda pastinya. Pastinya saya ngomong seperti ini juga kalau tidak dari dalam hati itu ya akan kelihatan gitu, dari sorot mata, dari apa gaya bicara. Kalau bohongan lah, kalau bohongan itu keciri banget ya Mas Novel ya. Iya. Berarti kalau ini udah kelihatan sepenuh hati Kang? Sepenuh hati sih belum banget ya, belum masih kayaknya. Kalau ngomong sepenuh hati saya memuji Jauharatul Qalbi juga tidak ya, tapi memang diakui ya, diakui artinya kita insya Allah nggak ada yang beda lah dari ketiga juri ini. Kita melihat penampilan Jauharatul Qalbi yang sekarang kayaknya dari kemarin-kemarin menurut saya ini yang paling terbaik ya, ini yang paling terbaik. Tapi gini ya, artinya tadi juga Kang Hanif apa namanya, ada kritikan ya, walaupun itu sebenarnya bukan kritikan secara langsung pada ininya ya, apa namanya, penampilan secara keseluruhan, tapi ini ada juga ya, artinya ketika pengucapan itu kita coba untuk keluarnya dari dalam hati itu, nanti pendengar itu juga bukan karena olahan apa namanya, olahan nada irama ya, tapi akan merasa tersentuh hatinya ketika memang itu keluarnya dari dalam hati ya. Makanya sebagaimana tadi di awal yang Kang Siva sampaikan bahwa akan apa ya, akan terasa menyentuhnya itu berbeda, Mas Novel ya, pastinya berbeda banget itu kalau kita bersolawatnya dari dalam hati. Maka itu saja mungkin yang menjadi apa namanya, PR saya. Selain tadi juga ada yang antara vokal dengan backingnya itu kayak nggak kompak ya. Mungkin ada juri yang berdua juga ini merasa ya ada kayak miss ya. Di samping pengucapannya juga tadi di bagian mana ya, yang kayak kalau nggak salah sih di H ya, mungkin ini karena dari wilayah timur Cirebon ya, agak sering ketukar ya antara H dengan H ya. Yang pas jantukum sahibul furqana, ini sahi ya, sahibul bukan sohibul ya. Jadi kayaknya tadi itu aja sih ya.
Selain itu ya untuk Jauharatul Qalbi, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Kang Muhadits. Berikutnya Kang Syifa, bagaimana komentarnya Kang Syifa untuk Jauharatul Qalbi? Mana pendukungnya Jauharatul Qalbi? Assalamualaikum Jauharatul Qalbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba pemirsa semuanya melihat ke depan ya. Laki-lakinya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik, nggak ada yang jelek, suaranya bagus-bagus. Tepuk tangan buat Jauharatul Qalbi. Terima kasih. Ya, untuk Jauharatul Qalbi memang betul apa yang dikatakan oleh Kang Muhadits, penampilan sekarang lebih bagus ya, terus signifikan ya, lebih meningkat dan harus lebih ditingkatkan lagi pada penampilan berikutnya ya. Terkesima, oh terkesima Allah. Nah, Dewan Juri merasa terkesima ini oleh penampilan Jauharatul Qalbi ya. Keren. Untuk intonasi cakep banget ya, untuk vokal ya, vokal. Saya yakin dan Hakul yakin kalau Jauharatul Qalbi memakai gerakan sedikit saja itu pasti akan mempengaruhi vokal. Pasti akan mempengaruhi vokal. Apa itu ngos-ngosan ke, mungkin juga dengan sikap sempurna seperti itu untuk menjaga kualitas suara, kemudian untuk memaksimalkan phrasingnya, untuk pernafasannya. Memang tadi vokalis utama itu awalnya sedikit agak grogi ya, waktu nale ya, istilahnya itu nyepot. Itu karena pengaruh grogi, saya tahu itu. Jadi untuk mengantisipasi awal supaya tidak terjadi grogi ya, ada trik ini, ada trik. Ya, ketika tampil di depan pandang aja dulu semuanya Dewan Juri yang ganteng-ganteng ini. MC-nya apalagi yang cakep. Keren-keren. Kalau Dewan Juri itu keren tadi. Enggak ganteng, keren. Oh iya. Iya. Jadi lahkan napas yang panjang. Ya. Jadi untuk mengantisipasi untuk vokalis utama memang satu inti ya dari penilaian vokal itu. Nah itu coba Kang Noval diperiksa, ini kan lomba sholawat tanpa musik ya. Betul. Kok itu kayak ada suara tabuhan drum gitu tuh? Barangkali di belakang ada apa gitu musik? Kalau saya curiga di lehernya ada. Oh di lehernya rekamannya ya. Kan. Ya boleh nanti diperiksa itu barangkali ada lehernya nanti. Atau mau dicoba dulu kan? Boleh kelihatan. Boleh dicoba dulu ini. Coba. Coba yuk. Ya, tadi siapa nih ya sebenarnya yang? Tadi yang mana? Yang pakai yang dem tak. Ya. Mohon izin nih Mas Noval ya. Siap kan? Saya periksa nih ya demi kebaikan bersama. Barangkali ada alat khusus gitu. Coba. Barangkali di belakang ada. Oh enggak ada kan? Ada ini Mas Noval. Apa wah itu, ini curang ini. Tali rambut Mas Noval. Masya Allah. Bisa aja kan ya. Coba kan. Oke, luar biasa. Emang bassnya tadi gimana? Coba gimana? seperti sekali lagi coba dibunyikan. Ya, cukup. Tepuk Ya, tangan dong. Waduh. Coba Mas Noval bisa nggak kayak gitu? Nanti besok Kang, ini buat saya. Ini suaranya lagi kurang sehat ini. Jadi Iya. nanti saya kasih. Luar biasa ini Jauharatul Qalbi ya. Walaupun perempuan tapi suaranya bisa seperti laki-laki ya. Pas, walaupun wanita tapi berjiwa rijalun ini. Siap. Iya, untuk artikulasi oke, resonansinya juga untuk penghasilan getarannya lebih berwarna, cakep lah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Jauharatul Qalbi, luar biasa. Ya salam. Ya, terima kasih Mas Terima Noval. kasih Kang Syifa ya. Saya mau ngobrol sebentar sama tukang bass tadi. Oh, halo Neng, siapa namanya Mbak? Halo. Yang bass tadi namanya Iya. siapa Mbak? Nama saya Zulfa. Zulfa. Itu Iya. sering gantiin posisi bass dulunya atau gimana caranya? Apa? Sering gantiin posisi bass kalau ada tampil atau gimana? Oh
enggak, baru kali ini. Oh baru kali ini. Iya. Tapi sering latihan atau gimana? Kok suaranya bisa ngebas begitu? Lihat di internet, Oh lihat di internet. belajar sendiri. Belajar sendiri dan sekarang udah terbiasa bass gitu Ya ya? udah terbiasa. Berarti bisa suara bass, bisa suara biasa gitu ya? Bisa. Ini yang digunakan suara biasa atau suara bass? Suara campur sih, kalau kan Oh. kalau bass kan yang B-nya itu kan bass, kalau C-nya tuh baru yang biasa. Nah, coba nanti minggu depan kalau nanti lolos ngobrol sama saya tapi pakai suara bass ya? Ya, Siap ya? Oke. Baik, selamat untuk Jauharatul Qalbi. Tepuk tangan dong. Baik pemirsa, gelaran Festival Sholawat Ramadan 2023 ini terselenggara berkat kerjasama RCTV dengan Bapak Dr. Insinyur Haji E. Hirman Khairan MSI, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, dan Ibu Dr. Hajah Ratnawati MK3, PIA fraksi Partai Demokrat. Untuk Anda jangan bergeser kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Festival Sholawat Ramadan 2023. Ya Karim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, balik lagi bersama kami di Festival Sholawat Ramadan 2023. Ya Karim. Warga Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, yuk bersama-sama kita saksikan penampilan dari grup Sholawat Ummahatul Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaikal hubbatul khadra tujahid fi sabilillah, alaikal hubbatul khadra tujahid fi sabilillah.
ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sami'hum min adh-dhanbi wa ghafar dhunub Allah wa sami'hum min adh-dhanbi wa ghafar dhunub Allah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah. Tepuk tangannya mana untuk Ummahatul Muttaqin. Luar biasa ya, grup suaranya itu meskipun sudah ibu-ibu tapi keren dan didengarnya tuh enak, maknyes banget. Bagaimana nih kalau menurut Kang Hadis untuk Ummahatul Muttaqin, Kang? Untuk Ummahatul Muttaqin ajib, luar biasa ya. Terima kasih Kang Hadis. Saya suka sama suara vokalisnya ya. Vokalisnya itu suaranya apa ya, empuk ya, Empuk. Mas Rofal ya. Betul. Suaranya empuk banget, Maknyes, Kang ya. maknyes. Cuman sayangnya sepertinya memang lagi sakit juga ini kayak saya ya. Jadi kalau dipaksakan juga ya kasihan ya. Tapi segitunya lagi sakit masih kedengar enak ya, masih kedengar enak, kedengar bagus. Mudah-mudahannya sih besok sudah bisa sembuh lah. Amin, Sama kayak terima saya lah, kasih. pengennya sembuh cepat ya. Terima kasih. Sayang itu kalau apa namanya suara bagus begini tapi kemudian tidak bisa maksimal ya. Itu sebenarnya biasanya itu bisa lebih dari itu. Saya yakin kalau kondisi kesehatannya tidak seperti sekarang itu bisa lebih tinggi lagi. Dan sedikit saja mungkin ini untuk apa namanya backingnya karena vokalisnya itu sangat dominan, maka backingnya harus dimaksimalkan sama ya, artinya harus ditingkatkan juga. Untungnya ini vokalisnya menyesuaikan juga dengan backingnya. Kalau misalkan vokalisnya terlalu apa namanya terlalu dominan banget, nggak imbang juga, karena ya nggak bagus gitu harusnya. Karena ini tim ya, otomatis antara vokalis dengan backingnya harus seimbang. Tapi hampir tidak ada catatan Mas Noval di saya ya, hanya kalau untuk apa namanya fasohah ya, hampir tidak ada catatan. Cuman pas tadi di akhir ya, kayaknya ada sedikit apa namanya kayak mungkin kaitannya dengan itu nanti dengan bidangnya Kang Sifa ya. Jadi ada kayak kecekik apa gimana itu, jadi akhirnya
berubah huruf ya. Itu mungkin karena itu ya, mungkin karena apa namanya kondisi kesehatan. Mudah-mudahannya sih ya bukan salah huruf ya, tapi karena memang itu sedikit berubah apa namanya suara saja. Mungkin itu saja Mas Noval dari saya. Siap. Tapi pokoknya secara umum ini Ummahatul Muttaqin luar biasa ya. Terima Tepuk kasih tangan untuk Ummahatul Muttaqin. Terima kasih Kang Muhadis. Tidak ada catatan yang berarti kalau dari Kang Muhadis, tapi kalau dari Kang Sifa bagaimana Kang untuk Ummahatul Muttaqin? Mana pendukungnya Ummahatul Muttaqin? Assalamualaikum Ummahatul Muttaqin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu yang vokal namanya siapa? Umi Kalsum. Umi Kalsum, bukan Umi Hajah Mutahharoh, bukan. Bukan. Umi Kalsum ya. Ada apa dengan Umi Hajah Mutahharoh Kang? Hafal nggak lagu Jilbab Putih? Insyaallah. Yang rapnya aja tuh. Iya. Jilbab putih, lambang kesucian, lembut hati penuh kasih, teguh pendirian. Coba Bu lagu itu. Jilbab putih, lambang kesucian, lembut hati penuh kasih, teguh pendirian. Hajah Mutahharoh. Keren, Nasib. Vokalis utama Hajah Mutahharoh Nasidariyah. Saya suka banget suaranya Ibu. Oh, jadi nyebut Umi Hajah Mutahharoh tuh Betul. Jangan-jangan adiknya Kang? Fotokopiannya. Fotokopiannya. Iya. Kalau lebih rendah lagi itu lebih mirip lagi. Itu terlalu tinggi ya. Asik banget. Saya suka suaranya ya. Suaranya itu mohon maaf ya, kategorinya suara seksi suaranya tuh. Kalau dihayati ya, greget itu suaranya tuh. Untuk intonasi, alhamdulillah aman ya Bu, aman untuk intonasi. Untuk fraseringnya Ibu nih, untuk pengaturan nafasnya ya, mungkin memang kalau awal penampilan itu biasanya agak sedikit grogi ya, jadi mengakibatkan suaranya itu nyepot ya. Tadi akhir ada nyepotnya 2 kali. Kemudian untuk artikulasi juga saya rasa aman. Ya. Tempo, Ibu, tempo lagi Ibu, tempo ini. Yang bermasalah soal tempo Mas. Betul. Mas Noval, ya. Dari awal kayak Kang ya. Jadi kelihatan sekali perpindahan antara dari vokal ke backing vokal itu gajlow. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nyambung mestinya. Kalaupun misalkan tidak nyambung juga ada jeda. Habiballah, Allah Muhammad ibni Abdullah, Muhammad. Jadi ada ketukan, temponya betul-betul rapi, teratur gitu tuh. Jadi pokoknya yang saya tekankan ya, dan termasuk PR untuk Ummahatul Muttaqin secara keseluruhan bagus, namun temponya saja tolong diperhatikan lagi ya, karena kelihatan sekali tadi perpindahan dari vokal ke backing vokal itu masih belum beraturan seperti itu ya Bu ya. Tolong diperhatikan, dan juga buat PR nanti latihan lagi untuk tampil di minggu depan lebih maksimal khususnya untuk tempo ya. Secara keseluruhan ya salam untuk Ummahatul Muttaqin. Ummahatul Muttaqin. Suaranya katanya bikin Kang Syifa ingat Hajah Mutahharoh gitu ya. Bagaimana menurut Kang Hanif penampilan dari Ummahatul Muttaqin? Assalamualaikum Ummahatul Muttaqin. Waalaikumsalam. Ummahatul Muttaqin. Ya, Ummahatul Muttaqin. Saya akan tetap pada apa yang pernah saya sampaikan ke Ibu, ke Ummahatul Muttaqin, bahwa saya pernah ngomong, Ibu ini Ummahatul Muttaqin menjadi grup di minggu terbaik itu Mas Noval. Terima kasih. Dan saya pun mengatakan demikian di hari ini. Ibu tetap menjadi grup terbaik bagi saya. Terima kasih. Kenapa? Karena secara kualitas vokal di usia yang
sudah tidak mbak-mbak lagi. Artinya sudah ibu-ibu tapi punya kualitas suara yang luar biasa. Betul namanya Ibu Umi Kulsum ya, seperti Sayyidah Umi Kulsum, itu keren ya. Itu ya pokoknya Ummahatul Muttaqin terutama vokal utamanya ini ajib luar biasa. Sampai saya nggak nulis apa-apa Mas Sofan. Gak bisa apa-apa Kang? Ya, saya nggak nulis apa-apa dan ya saya nggak bisa komentar apa-apa kan memang nol catatan. Nol catatan. Dan apa yang beliau bawakan tadi betul-betul tidak berbohong. Apa yang disampaikan oleh hati akan diterima oleh hati. Sautul Dhamir itu saya suka sekali dengan tadi. Suka sekali Kang, luar biasa sekali. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Sudah Kang? Pokoknya Ummahatul Muttaqin ajib. Ajib, luar biasa. Baik, terima kasih Kang Hanif, Kang Syifa dan Kang Hadis. Itulah tadi penampilan dari Ummahatul Muttaqin. Dan pemirsa RCTV Langka Padane, Festival Sholawat Ramadan 2023 ini terselenggara berkat kerjasama Radar Cirebon TV dengan Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairan MSI, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, dan Ibu Dr. Hajah Ratnawati MK3, PIA fraksi Partai Demokrat. Kami akan segera kembali untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Festival Sholawat Ramadan 2023. Ya Karim. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih pemirsa RCTV Langka Padane, Anda masih bergabung bersama kami di Festival Sholawat Ramadan 2023. Ya Karim. Dan di samping kiri saya sudah ada perwakilan dari dua peserta, yaitu dari Jauharatul Qalbi dan Ummahatul Muttaqin. Saya pengen ngobrol dulu dari perwakilan Ummahatul Muttaqin. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Rumini. Ibu Rumini, ya, asal dari Desa Lurah, dari Bu? Desa Lurah, Kecamatan Plumbon. Bawa berapa personil hari ini Bu? Banyak hari supporternya? Supporternya ada 3. Oh, banyak ya Bu ya. Nanti kalau lolos lagi bawa lagi yang banyak Bu ya? Insya Allah. Siap. Tadi Dewan Juri semuanya komentar grup salawat Ibu itu bagus. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar komentar dari ketiga Dewan Juri tadi? Sedih. Sedih Bu? Haru. Oh haru, bukan senang Bu ya? Ya. Senang juga, tapi juga, sedih tapi gitu, terharu. Karena di sela-sela kesibukan kita bertadarus, berjamaah, tetap dalam kita kan basicnya dari jamiyah ya. Jamiyah ya Bu ya, jadi artinya nggak ada pelatih, nggak ada apa. Oh nggak ada pelatih Bu? Nggak ada. Wah luar biasa, tepuk tangan dong untuk Ummahatul Muttaqin. Luar biasa nggak ada pelatih. Di sela-sela kesibukan Ibu sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, masih nyempetin buat latihan Ibu ya. Ibu kalau ngumpul di mana sih Bu kalau mau tahu? Apa kayak anak muda tongkrongan gitu enggak? Di masjid. Oh di masjid tuh ya. Memang beda ya kalau udah ibu-ibu kemudian di masjid, luar biasa sekali. Itu latihan di situ Bu. Iya, sambil bertadarus kita di sela-sela tadarus selesai ya latihan. Oh, latihan. Dan grupnya Ibu ini berkesempatan untuk tampil lagi di babak perempat final. Amin. Luar biasa. Nanti harinya apa nanti kita tunggu undiannya begitu ya Bu. Yang jelas Ibu udah siap Bu tampil di perempat final? Insya Allah siap. Ada pesan untuk grupnya Ibu yang hadir saat ini? Mungkin ada ya. Sebenarnya kami semua juga dalam keadaan kondisi sakit semua. Sakit semua Bu ya Allah. Ya, apalagi vokalis emang benar. Ya. Kemarin tuh udah down banget, kita tuh sampai merasa khawatir. Deg-degan gitu. Bu ya? Iya bukan deg-degan lagi. Bukan deg-degan lagi. Bagaimana gitu, jadi istilahnya paling disuplai cuman susu beruang. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan nanti dengan doa dari kita semua dan ikhtiar-ikhtiar kita itu nanti vokalis dan grup sholat Ibu bisa sembuh. Amin. Sehingga nanti di babak perempat final grup sholat Ummahatul Muttaqin bisa tampil lebih maksimal lagi begitu ya Bu ya. Amin. Baik, semangat, tepuk tangan untuk Ummahatul Muttaqin. Oke, kita geser ke sebelah kiri yang lebih muda dikit ya. Neng, namanya siapa Neng? Laila, personil dari Jauharatul Qalbi. Bagian tadi suara bass, suara cempreng atau suara dua? Suara dua, ya. Kira-kira nanti kalau kan udah nanti tampil di babak perempat final nih, kira-kira sudah nyiapin sholawat yang mau dibawakan lagi enggak? Alhamdulillah sudah. Sudah? Tapi nanti jangan diumumin dulu ya, rahasia gitu ya. Nah, tapi tadi semua Dewan Juri juga acung jempol semua nih buat Jauharatul Qalbi. Nah itu saya mau tahu nih, tepuk tangan dulu, iya. Jauharatul Qalbi ya. Latihannya berapa kali seminggu? Kebetulan 2 kali.
Hanya 2 kali, serius nih. Itu iya ngedadak. Jadi pertama latihan itu hari Ahad sore. Ahad sore. Kemudian malam Selasa. Malam Selasa baru latihan lagi. Iya betul. Nah ini kan mau lolos ke babak perempat final, tentunya persaingannya lebih ketat lagi nih. Kira-kira mau ditambah lagi gak porsi latihannya atau tetap sama 2 kali? Oh, tambah lagi. Tambah lagi ya, harus tambah lagi ya. Optimis sampai babak final? Insyaallah. Insyaallah. Tepuk tangan untuk Jauharatul Qalbi dan Ummahatul Mutakin. Dan pemirsa, 2 grup sholawat yang tampil di sore hari ini nanti berkesempatan tampil di babak perempat final. Apakah akan tergabung dalam grup A atau grup B, nanti kita akan undi di akhir acara. Dan tentunya jangan lupa saksikan terus Festival Sholawat Ramadan dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTV Langka Padane. Dan program Festival Sholawat Ramadan 2023 terselenggara berkat kerjasama Radar Cirebon TV dengan Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon MSI, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, dan Ibu Dr. Hajah Ratnawati MK3, PIA fraksi Partai Demokrat. Akhirnya saya Muhammad Noval Rosyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad